Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 saya diberkati, kamu juga diberkati. Saat ini, torang mau mulai torang beribadah, tapi semuanya diundang bangkit berdiri. Torang mau menyanyi sama-sama, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita, sikap kita ketika kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena di saat ini kami diberi kesempatan lagi untuk boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami, menuntun kehidupan kami. Engkau memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mensyukuri itu melalui ibadah yang akan kami laksanakan saat ini. Tuhan, ketika kami sebentar akan belajar akan firman Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mendengarkan firman itu, boleh memusatkan perhatian kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca sebentar. Dan biarlah Roh Kudus tuntun kami di sepanjang ibadah kami di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di saat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum torang mau baca dengan dengar cerita Alkitab, ayo semuanya diundang bangkit berdiri, torang mau menyanyi sama-sama, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom anak-anak sekolah minggu, senang sekali di saat ini kita bisa berjumpa lagi melalui ibadah sekolah minggu. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Tentunya semuanya dalam keadaan yang baik. Dan ibu mau tanya, masih semangat untuk beribadah? Pasti masih ya, karena melalui ibadah kepada Tuhan, itu adalah waktunya kita untuk bersyukur atas segala berkat dan anugerah di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, saat ini kita akan belajar lagi akan firman Tuhan. Semuanya sudah mempersiapkan Alkitab di tangan masing-masing. Sekarang kita akan buka bersama di dalam Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Seperti biasa,
saat ini orang sama-sama mau lihat video cerita Alkitab. Diharapkan semuanya memperhatikan dengan baik video berikut ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah ada dari anak-anak yang suka dibohongi oleh orang lain? Jadi waktu dia dibohongi, dia merasa senang sekali. Apa ada yang seperti itu? Pasti setiap anak-anak di rumah tidak mau mengangkat tangan, kan? Karena tidak ada yang mau untuk dibohongi. Tidak ada dari torang yang suka orang mau dusta akang. Setiap orang, termasuk torang, semua, juga anak-anak, tidak mau kalau didustai. Semua orang suka kalau orang berbuat jujur kepada kita. Tapi pada kenyataannya ada banyak orang tidak mau bersikap jujur dan suka sekali hidup dalam ketidakjujuran. Namun di saat yang sama suka orang lain jujur kepada kita. Nah, anak-anak, cerita kali ini tentang Yusuf. Pasti anak-anak pernah dengar cerita ini. Yusuf dikenal sebagai orang yang berhasil dan menjadi orang besar serta menolong bangsanya. Oleh karena Yusuf mempunyai sikap-sikap yang baik di dalam dirinya. Salah satu sifat yang baik adalah
Yusuf seorang yang jujur. Kita lihat bagaimana Yusuf di dalam keadaan yang susah karena dia dijual oleh kakak-kakaknya, tapi kemudian hidupnya menjadi baik karena Yusuf orang yang baik. Sifatnya manis dan pekerja keras. Pasti kita bertanya, wah, bagaimana sampai Yusuf bisa mempunyai pribadi yang baik seperti itu? Apa rahasianya ya? Rahasia keberhasilan Yusuf adalah Yusuf punya Tuhan yang luar biasa. Yusuf percaya kepada Tuhan dan dia tidak mau melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Seperti bacaan kita di saat ini di dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-7 yang berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Yusuf diberkati di dalam segala hal karena dia orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjadi perisai bagi dia. Dalam keadaan susah pun, Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Keberhasilan Yusuf karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi anak-anak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Tuhan mau supaya kita mendekat kepadanya setiap hari. Dan Dia akan membantu kita untuk maju dalam segala hal. Sikap yang buruk atau kebiasaan yang buruk pasti bisa dirubah. Asalkan kita mau dan mengizinkan Tuhan untuk membantu kita. Yusuf adalah contoh bagaimana Tuhan bekerja dalam segala hal. Baik dalam karakternya, bahkan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, mari anak-anak jangan pernah lelah untuk datang kepada Tuhan. Berdekat terus pada Tuhan setiap hari lewat doa dan baca Alkitab. Minta pada Tuhan supaya anak-anak bisa bertumbuh terus dalam sikap yang baik dan menjadi teladan seperti Yusuf. Ingat, kalau Tuhan kita itu luar biasa dan tidak ada yang bisa menandingi kemahakuasaan Tuhan kita. Saat Tuhan memampukan kita, maka kita bisa hidup jujur di hadapan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya yang lain juga. Karena Tuhan pasti menuntun setiap kita yang mau bersandar kepada Tuhan. Saat ini untuk ayat hafalan kita baca bersama dari Amsal 2 ayatnya yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi dalam Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tuhan memberkati kita semua menjalani hidup setiap hari di dalam Tuhan. Shalom. Teman-teman, tadi torang sedengar firman Tuhan. Tetapi sebelum torang mau berdoa, torang mau menyanyi sama-sama Into My Heart. Mari masuk, mari masuk, masuk hati
Anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Mari semuanya kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan apa yang baik di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, dan kami bersyukur atas semuanya yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang boleh kami laksanakan di saat ini. Melalui firman Tuhan yang sudah kami baca tadi, kami belajar melalui seorang Yusuf yang selalu taat dan patuh kepada Tuhan. Yusuf yang jujur dalam keadaan apapun. Meskipun dia terdesak, dia tetap mengutamakan kejujuran di dalam kehidupannya. Dan melewat itu Tuhan terus menolong dia melalui kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Kami belajar Tuhan untuk menjadi seorang Yusuf yang mau memegang teguh kejujuran di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus, tuntunan dari Tuhan ketika kami menjalani kehidupan kami. Jauhkan kami dari berbagai macam cobaan, sehingga kami boleh memegang teguh kejujuran di dalam setiap perkataan kami dan tingkah laku kami. Tuhan, kami bersyukur karena kesehatan, kekuatan terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami masih menghadapi pandemi saat ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus diberikan kekuatan, terus dimampukan, kami terus diingatkan oleh Tuhan untuk terus menjaga kesehatan, untuk menjaga keluarga kami, diri kami pribadi, untuk tetap jauh dari virus COVID-19. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Tuhan, berikan terus kesehatan, kekuatan bagi anak-anak di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano di dalam setiap aktivitas mereka, di dalam setiap kegiatan mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus dijauh-jauhkan dari penularan COVID-19. Mereka boleh terus beraktivitas dengan baik, melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang anak dan juga seorang murid di sekolah mereka masing-masing. Dan Tuhan, biarlah anak-anak ini boleh terus bertumbuh di dalam iman mereka, dalam keyakinan mereka akan Tuhan. Mereka terus diberikan kekuatan secara jasmani maupun rohani di dalam mereka menjalani kehidupan mereka setiap hari. Juga bagi guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu di dalam profesi mereka, di dalam tugas tanggung jawab mereka setiap hari, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Engkau terus memakai guru-guru sekolah minggu untuk terus dapat melayani anak-anak di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan Tuhan sebagai guru-guru sekolah minggu di dalam segala keterbatasan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih boleh beribadah saat ini. Kiranya Tuhan akan berkati juga setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Biarlah orang tua juga dapat menuntun, membimbing anak-anak untuk dapat lebih mengerti akan firman Tuhan yang boleh kami renungkan di saat ini, dan firman ini boleh berguna bagi anak-anak di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai lagu penutup, sekarang menyanyi sama-sama, Bapa terima kasih. Bapa
sekianlah torang pe ibadah saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.